Smart Business. Smart listeners, di zaman sekarang ya, zaman digitalisasi, rasanya service ini masih terus harus kita upgrade. Karena walaupun mungkin sekarang banyak secara online gitu ya, banyak secara digital, tapi rasanya sentuhan manusia antar manusia itu harus terus kita bangun. Apalagi dalam bisnis gitu ya. Oleh karena itu kita akan membahas satu topik yang menarik dalam podcast Smart Business pada kali ini tentang over service versus ultimate service. Dan kali ini sudah ada Bu Iin Supriyatin sebagai service practitioner, terus juga book author, dan juga founder dari Sahabat Layanan Indonesia. Halo Bu Iin. Halo Mbak Audrey, apa kabar? Sehat, Bu Iin, gimana? Ya? Alhamdulillah, sehat juga. Kita bahas tentang service karena ini bidang yang sangat-sangat didalami oleh Bu Iin gitu ya. Over service versus ultimate service. Kalau ultimate service ini ciptaannya Bu Iin lah bisa dibilang seperti itu. Tapi dua hal ini mungkin terlihat baik gitu ya Bu. Tapi apa sih yang membedakan atau mungkin kita definisikan satu-satu deh. Ya. Over service dulu mungkin. Ya, baik, makasih Mbak Audrey. Ini memang selalu jadi bahasan yang menarik ya kalau kita ngomongin tentang ultimate service gitu ya. Diawali dengan ultimate service. Sering banget begitu launching bukunya ultimate service itu banyak yang bertanya gitu. Gimana Teh? Mereka manggilnya biasanya Teh ya, gitu karena Sunda. Gimana Teh gitu, kalau kita tuh mau ngasih ultimate service tapi khawatir gitu yang kena kepada pelanggan-pelanggan itu adalah over service. Betul. Gitu. Nah, di sini kita perlu ketahui bersama apa sih yang dimaksud dengan over service jika dibandingkan dengan ultimate service gitu. Jadi, kalau kita melihat sebuah layanan ya yang dimaksud dengan over service itu adalah namanya over ya, itu kan dari kata berlebihan gitu. Jadi, kita memberikan sentuhan layanan kepada pelanggan-pelanggan kita tapi tanpa dipagari dengan ketentuan ataupun SOP. Gitu. Artinya mungkin sering banget ya Mbak Audrey mendengar kata-kata lebay, berlebihan, apa yang dipengen oleh pelanggan kita juga malah sebenarnya bukan ini yang mereka cari gitu. Misalnya salah satu contoh ya, misalnya Mbak Audrey datang ke salah satu toko pakaian retail misalnya. Nah, ketika Mbak Audrey datang ke sana, ada seorang pelayan toko yang di sana mungkin inginnya adalah memberikan ultimate service, tapi ternyata pada saat datang Mbak Audrey nyarinya satu jenis pakaian tertentu tapi dia bawa semua bajunya gitu ya, berlebihan gitu. Nih Mbak Audrey pilih yang mana gitu, kasih semua. Padahal Mbak Audrey, aku tuh bukan seperti ini, saya pengen dengan karakterku dipilihkan gitu, pakaiannya yang seperti apa gitu. Nah, itu yang disebut dengan over service. Ketika seorang ataupun sebuah industri jasa ya memberikan sebuah layanan gitu, tapi dia tidak sesuai dengan yang dipengen oleh pelanggannya atau customer-nya gitu, tapi malah memberikan sesuatu yang berlebihan. Itu yang dimaksud dengan over service ya. Gitu. Ini berarti harus berhati-hati ya Bu ya. Jangan sampai, berarti kadarnya gini, ketika kita memberikan ultimate service, bisa jadi kalau over nih ya, jadi over service tadi ya. Ya, betul. So, apa yang harus diperhatikan supaya jangan sampai nih ya ultimate service yang sudah kita persiapkan gitu ya Bu ya, jangan sampai ini jadi berlebihan dan justru customer nggak nyaman. Iya, betul. Jadi kuncinya, tipsnya adalah agar ultimate service ini tidak menjadi sebuah over service gitu ya, service yang berlebihan kepada pelanggan-pelanggan kita. Yang pertama adalah kita perlu banget mendefine sebetulnya apa sih kebutuhan customer kita. Untuk tahap awal tuh jangan kita yang banyak bercerita, jangan kita yang banyak berbicara, tapi cukup empathic listening dulu aja. Gitu. Jadi dengarkan apa kebutuhan yang pelanggan kita pengen. Justru dari mendengar itu kita bisa menangkap sebetulnya kebutuhan mereka apa. Kita bisa memahami apa yang mereka butuhkan. Lalu kalau sudah paham, menangkap dengan jelas, reconfirm gitu ya kebutuhan mereka apa. Setelah di-reconfirm dan dua-duanya sepakat terkait dengan kebutuhannya, maka berikan solusi gitu ya. Solusi ini juga kalau bisa jangan sampai mereka minta gitu, tapi kita sudah bisa menghadirkan tanpa mereka minta gitu. Nah, setelah diberikan solusi, tentu yang terakhir adalah ada kejutan yang kita berikan gitu. Contoh-contoh kecilnya misalnya adalah kayak tadi misalnya contoh di sebuah toko pakaian gitu, Mbak Audrey datang ke sana, lalu kemudian juga udah dipilih ini bukan lagi ngasih semua brok kasih ke Mbak Audrey, tapi oh Mbak Audrey ini ya seperti tadi yang Mbak Audrey butuhkan, pakaian jenis inilah yang Mbak Audrey butuhkan, betul. Oh ya, nah sebagai gift misalnya ya kepada Mbak Audrey, kami juga ada loh satu paket yang kami berikan secara cuma-cuma dalam bentuk ini. Tentu kan Mbak Audrey sebagai pelanggan di sana akan senang gitu ya. Itu bedanya. Pembedanya itu ya. Tapi kadang kan memang kita suka nggak sadar ya Bu ya. Kita tuh niatnya tuh pengen banget nolong gitu, pengen banget
niat membantu customer, tapi kok ini mulut nggak bisa direm gitu ya. Ada nggak sih apa ya cara untuk kita mengevaluasi lagi? Karena kan kalau kita mungkin secara sendiri gitu ya, kita sulit untuk menilai diri sendiri. Apakah dibutuhkan juga tim untuk kita bisa mencapai ultimate service ini? Iya, betul banget. Jadi apalagi dalam sebuah industri ya, ya baik itu industrinya yang memang betul-betul UMKM gitu, atau lembaga pemerintahan, atau retail, atau restoran, hotel, perbankan, dan lain sebagainya gitu. Ultimate service ini nggak bisa dibangun hanya bagian departemen tertentu. Gitu. Ini betul-betul harus kolaborasi, mulai dari leader yang ada di instansi tersebut, lalu kemudian tim teknis, sampai ke frontliner, orang-orang yang ada di depan yang berhubungan dengan customer, itu menjadi satu kesatuan gitu. Nah, gimana caranya untuk mendapatkan feedback gitu ya dari customer-customer kita? Ada tim monitoring tentu gitu. Nah, di tim monitoring dan pengukuran inilah yang mereka bisa meng-guide sebanyak-banyaknya, mengambil informasi sebanyak-banyaknya dari customer-customer kita pengen gitu. Nah, dari sana bisa berbagai macam cara untuk bisa mendapatkan feedback. Di antaranya ada customer engagement survey, banyak gitu. ya. Banyak customer satisfaction survey, lalu kemudian juga ada net promoter score gitu ya. Itu cara-cara yang bisa kita lakukan gitu di dalam buku yang saya tulis tentang ultimate service itu ada tuh di dalamnya bagaimana cara mengukur, mengetahui ya, mendefine apa yang customer pengen gitu. Ada satu departemen tertentu yang bisa mengukur itu. Gitu. Lengkapnya boleh dibaca di The Power of Ultimate Service Culture gitu ya, yang ditulis oleh Bu Iin. Mungkin yang terakhir ya Bu Iin ya, karena seperti yang mungkin kita sering dengar kan excellent service tuh banyak banget beredaran, tapi kalau ultimate service rasanya baru-baru ini mendengar atau justru mungkin baru kali ini nih mendengar di podcast ini. Gimana cara kita untuk bisa mencapai ke level itu gitu ya, di tengah gempuran digital dan lain sebagainya yang justru kayaknya dunia service tuh nggak perlu lagi deh Bu Iin, karena kan kita nggak ketemu orang lagi gitu. Iya, betul. Ini bagus sekali ya pertanyaannya ya Mbak Audrey. Jadi kalau kita selama ini sering mendengar service excellence, nah ultimate service ini adalah sebuah modifikasi pengembangan dari teorinya Ron Kaufman. Kita sama-sama tahu bahwa beliau adalah pakar servisnya dunia, gitu ya, yang udah ahli banget yang di bidang service, gitu. Jadi ketika kita dapat challenge gitu bahwa semuanya ya setelah COVID ini zaman berubah, ekspektasi dari customer kita juga berubah, pengen serba cepat, serba mudah, gitu ya, pengen serba digital, gitu. Tapi percayalah sebetulnya kalau kita bilang pengembangan atau inovasi digital itu bukan berawal dari gaya-gayaan gitu ya, saing-saingan, mana yang lebih digital gitu ya, sesama kompetitor kita, bukan dari situ. Tapi semuanya selalu berawal dari unhappy customer gitu. Jadi ketika customer kita nggak puas gitu, kita cari sebetulnya apa sih ketidakpuasan mereka yang harus kita improve, yang harus kita penuhi gitu ya. Nah, jadi yang membedakan antara ultimate service gitu ya dengan excellence adalah tadi, kalau di excellence ini kan, excellence itu kan pengertiannya ketika layanan yang kita berikan melampaui ekspektasi dari nasabah gitu ya, sehingga ataupun pelanggan, sehingga mereka menjadi puas. Di dalam ultimate service yang kita cari tidak hanya kepuasan, tapi engagement, keterikatan emosional dari pelanggan-pelanggan kita, sehingga kita bisa memastikan bahwa mereka untuk balik lagi, repeat lagi gitu ya, bisa terus menggunakan jasa ataupun produk kita. Seperti itu Mbak Audrey. Oke. Ini menarik ya, salah satu cara lah ya untuk kita bisa mengembangkan service yang next level lah, seperti itu ya Bu Iin ya, karena memang ini jadi challenge juga nih untuk teman-teman yang bergerak di dunia service atau bahkan pebisnis, pengusaha. Mungkin udah menutup mata gitu ya dengan dunia service. No, sekarang ini waktunya kita mengubah kebiasaan ya, adaptasi dengan situasi dan kondisi yang ada. So, lengkapnya Anda bisa baca di buku The Power of Ultimate Service Culture ya. Langsung aja cek di Gramedia ataupun di Gramedia online, harganya Rp114.000. Jadi kalau misalnya punya pertanyaan lebih lanjut, boleh kemana Bu Iin? Boleh banget, dan ada di Instagram saya juga gitu ya, iin_supriyatin.ramli ataupun Sahabat Layanan Indonesia. Nanti anytime silahkan boleh DM gitu ya, saya akan membantu sahabat Ultimate sekalian dimanapun berada untuk bisa menemukan ultimate service di industrinya gitu, sehingga bisa memberikan sesuatu yang lebih, keterikatan emosional dengan pelanggan-pelanggannya gitu, sehingga mereka akan balik lagi. Yes, itu dia yang kita inginkan pastinya.
So semoga nanti next time Bu In juga bisa kembali sharing di podcast ini ya. Dan yang pasti Smart Listeners, terima kasih kalau Anda anggap ini merupakan topik yang menarik untuk tim Anda, untuk teman Anda ataupun kerabat Anda. Silahkan di-share dan jangan lupa subscribe juga channel YouTube kami. Kita jumpa lain waktu. Sehat selalu untuk Anda dan sukses untuk Anda. Smart Business. Lead you better.